Halo lur, kembali lagi bersama kita di sini tukang cat depan rumah. Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Dan di video kali ini kita ada tangki, ini tangki klasik ya lur, seperti ini untuk bentuknya, dan ini juga cukup lumayan berkarat ya lur ya. Jadi ini tangki saya dapat di bengkel loakan pas saya beli spare part. Lihat tangki ini kayaknya cakep kalau dibuat skinning menggunakan kain batik ya lur. Jadi ini nanti akan kita skinning menggunakan kain batik seperti ini. Nah oke lur, nggak usah pakai lama-lama, kita kerjakan ya lur. Jadi di sini akan kita buka terlebih dahulu di bagian covernya ini, dan ini covernya itu chrome ya lur. Cuman di sini kayaknya sudah mulai berkarat chrome-nya seperti ini. Ini kanan kiri menggunakan cover chrome. Sebenarnya kalau chrome-nya masih bagus ini bakalan jadi cakep lur. Cuman di sini tangkinya cukup berkarat ya lur ya. Jadi untuk membersihkan karatnya ini kita memerlukan gerinda, dan ini juga sudah datang gerindanya, kita beli online. Kita unboxing terlebih dahulu. Untuk gerindanya ini dari Dolis ya lur, seperti ini. Untuk paket pembeliannya ini dapat buku panduan dan juga kunci-kunci seperti ini. Lalu ini ada stangnya. Kemudian di sini juga ada cover untuk penutup mata potong ya lur. Jadi ini ada covernya seperti ini. Dan untuk gerindanya seperti ini ya lur. Ini gerinda dari Dolis. Untuk warna dan bentuknya ini cukup cakep ya lur, dan minimalis seperti ini. Kemudian di sini kita gunakan mata amplas. Ini dengan mata amplas ukuran 80. Gerindanya dari Dolis. Kita akan bersihkan karat yang menempel di tangkinya itu ya lur. Jadi di sini kita amplas menggunakan gerinda seperti ini, menggunakan mata amplas ya lur, agar karatnya ini benar-benar bersih ya lur. Karena untuk tangkinya sendiri di sini cukup berkarat, dan karatnya juga lumayan tebal. Kalau kita amplas tangan ya bisa lemes dan auto pegel-pegel ya lur. Jadi ini kita amplas menggunakan gerinda. Jadi untuk gerinda dari Dolis ini, di samping pegangannya yang nyaman, ini juga bisa untuk motong, untuk ngamplas karat tadi, serbaguna pokoknya ya lur. Dan untuk memotong pun di sini cukup enak, untuk getarannya juga tidak terlalu bergetar ya lur. Dan untuk harganya pun juga terhitung terjangkau. Kemudian untuk harian juga cukup enak dan nyaman ya lur ya. Oke lur, untuk tangki tadi di sini kita bersihkan sampai benar-benar bersih, sampai catnya, dengan kita amplas menggunakan gerinda seperti ini ya lur. Kemudian setelah bersih untuk tangkinya di sini seperti ini hasilnya. Lalu di sini kita gunakan lem spray adhesif ini dari 3M. Ini lem serbaguna yang model cara pakainya itu kita spray seperti ini ya lur, atau kita semprotkan. Jadi setelah kita semprot merata, di sini kainnya akan kita tempelkan. Bang, apakah lem tadi bisa untuk skinning? Untuk skinning karbon juga bisa sebenarnya lur. Cuman kalau lebih bagusnya itu pengeleman menggunakan gel coat ataupun epoxy resin ya lur. Jadi dasaran lemnya itu tidak terlalu tipis. Cuman di sini karena ini hanya iseng-iseng, jadi saya skinningnya menggunakan lem spray adhesif tadi. Dan untuk kainnya pun di sini yang kita tempelkan itu kain batik ya lur. Kurang lebih seperti ini. Setelah kita tempelkan, lalu di bagian pinggirnya ini kita potong dan kita lipat ke bagian dalam ya lur. Jadi untuk skinning kain juga lumayan rumit ternyata lur, karena anyamannya itu susah sekali, renggang ya lur. Jadi tidak bisa kita tarik-tarik, dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini lipatannya kita letakkan di bagian tengah, karena di bagian tengah ini kita potong seperti ini ya lur. Nantinya akan tertutup dengan cover yang chrome tadi. Jadi kurang lebih seperti ini kalau kita pasang covernya. Jadi untuk lipatannya itu tadi kita buang di bagian tengah ya lur, karena tidak akan terlihat dan tertutup oleh covernya. Kemudian di sini sebelum kita siram resin, ini di bagian ujung-ujungnya ini kita kunci terlebih dahulu menggunakan lem G atau lem Korea ya lur. Jadi di bagian sudut-sudutnya atau ujung-ujungnya ini kita gunakan lem Korea seperti ini agar tidak terangkat. Jadi kita kunci menggunakan lem Korea seperti ini di bagian ujung-ujungnya ya lur.
Dan untuk bagian yang kita potong di area tengah ini akan kita tutup menggunakan isolasi lakban seperti ini. Ini untuk garisan saat kita motong nantinya ya lur. Nah oke lur, ini setelah beres kita lanjut ke pengresinan. Di sini untuk resin yang kita gunakan ini kita gunakan resin polister dari Yukalak ya lur. Jadi karena ini project iseng-iseng ya kita gunakan resin polister saja. Untuk takarannya ini filling saja kurang lebih sekitar 100 gram dengan 3 gram katalis. Jadi takarannya ini filling saja ya lur. Setelah kita beri katalis ini kita aduk. Untuk ngaduknya ini saya gunakan bor seperti ini ya lur agar benar-benar tercampur. Lalu setelah beres kita aduk, di sini akan kita oleskan menggunakan kuas. Kuasnya ini kuas silikon agar bisa dipakai kembali ya lur. Jadi ini tinggal kita oleskan saja secara merata ya lur. Kemudian untuk pengolesannya ini harus kita oles secara cepat ya lur, karena ini yang kita gunakan resin polister yang cepat kering. Kemudian untuk batiknya ini nanti resin akan meresap di bagian kain batiknya itu ya lur, atau istilahnya nanti tampilannya itu kayak semacam kain yang basah. Jadi untuk teman-teman yang pengen nyoba itu batik itu sebelum di skining itu bisa dicelupkan ke air dulu baru dilihat motifnya. Misalnya motifnya bagus itu baru bisa ditempel ya lur. Dan nempelnya pun kain harus benar-benar kering, kurang lebih seperti itu. Lalu ini kurang lebih sekitar 1 jam ini sudah kering ya lur. Dan untuk kuasnya ini bisa kita cabut seperti ini dan bisa dipakai kembali ya lur. Karena untuk kuas silikon seperti ini kalau resinnya kering itu dia tidak akan nempel di bagian kuasnya. Kurang lebih seperti itu ya lur. Nah oke lur, ini kita lanjut di pengecoran resin lagi. Untuk takarannya masih sama seperti tadi, ini takaran filling saja. 100 gram resin, 3 gram katalis. Jadi ini kita akan olesi resin itu sebanyak 2 lapis ya lur. Untuk tampilan batiknya ini setelah resin meresap kurang lebih jadinya seperti ini. Untuk jeda ngolesnya ini kita tadi jeda 1 jam masih kering-kering lengket ya lur. Dan ini pengolesan kedua sudah rata seperti ini. Kemudian ini kita keringkan selama 1 hari. Hasil keringnya seperti ini. Ini akan kita amplas. Untuk amplasnya kita gunakan amplas grit 240 ya lur. Jadi untuk pengeringan resinnya itu kita keringkan selama 1 hari. Lalu di sini kita amplas ya lur. Untuk pengamplasan resin polister itu memang di bagian luarnya itu semacam kayak ada getah atau lengket-lengketnya ya lur. Cuma nanti saat kita sudah melewati lapisan luarnya itu nanti bisa enak diamplas seperti ini, karena resin polister memang rata-rata seperti itu permukaannya ya lur. Kemudian di sini setelah kita beres amplas kering menggunakan grit 240, kita lanjut amplas basah masih sama menggunakan grit 240 ya lur. Jadi di sini kita rapikan amplasannya dengan amplasan manual. Untuk pengamplasan manual ini kita amplas basah ya lur, dan di sini juga sudah mulai terlihat untuk motifnya dari kain batik ini yang kita skining lalu kita cor menggunakan resin. Setelah kita amplas haluskan itu kurang lebih seperti ini ya lur. Jadi lumayan cakep ya lur ya. Oke lur, ini setelah beres pengamplasan 240, di sini bagian pinggir-pinggirnya atau kain yang berlebihnya itu kita potong ya lur, jadi biar lumayan rapi. Oke lur, kita potong menggunakan mata amplas tapi dengan tuner ya lur, kurang lebih seperti ini untuk pemotongannya. Kemudian setelah beres pemotongan ini kita amplas lagi ya lur sebelum ke pengekliran. Jadi di sini kita akan haluskan menggunakan amplas grit ukuran 800. Karena di sini untuk permukaannya sudah lumayan lurus, jadi ini kita haluskan dengan ukuran 800 ya lur. Semisalnya masih bergelombang resinnya itu bisa dilapisi resin lagi. Nah oke lur, jadi ini setelah beres pengamplasan kita bersihkan lalu kita keringkan dan ini akan kita semprot menggunakan clear ya lur. Jadi biar hasilnya itu glossy dan wet look, ini kita semprot clear seperti ini. Untuk penyemprotan clear ini kita semprot sekali jadi, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian ini kita keringkan dan kita pasang covernya, hasilnya seperti ini lur. Dan untuk tampilannya cukup kece ya lur, karena di sini untuk kain batiknya juga lumayan cakep kalau untuk skining ya lur.
Dan untuk covernya ini saya buat efek las-lasan seperti ini karena chrome-nya tadi sudah berkarat ya lur ya. Jadi terpaksa kita cat seperti ini. Sebenarnya kalau covernya ini kok chrome itu hasilnya cakep banget lur. Cuman karena berkarat dan saya nggak bisa nge-chrome, alhasil ini kita bikin efek las-lasan saja ya lur. Jadi ini perpaduan efek jadul dengan motif kain batik dan juga model-model efek las-lasan seperti ini ya lur. Di media tangki klasik project iseng-iseng. Ini untuk saya pajang di bengkel buat nakut-nakutin tikus dan lumayan cakep sih kalau kita perhatikan. Jadi biar nggak bosen skining karbon terus, ini kita coba skining kain batik di media tangki, kemudian perpaduan dengan efek las-lasan seperti ini ya lur. Nah oke lur, jadi kurang lebih seperti itu saja untuk videonya. Ini cuman iseng-iseng saja karena lagi pengen buat sesuatu ya lur ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa makan, ngopi, dan terus berkarya pastinya. Nantikan terus video-video seputar apa saja dari channel ini, di subscribe biar tidak ketinggalan, dan thank you.